Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gubang TV, salam berjuang bersama, mengabdi tanpa batas, Ikhlas Bangkalan, salam setung tretan, tretan tongkel guru. Telah bersama kami pada malam hari ini Al-Ustadz Ismail Damhuji. Beliau sebagai Ketua Rayon Ikhlas Bangkalan Santri periode 5, juga sebagai Umanak Mahad, Kepala Kamar sekaligus Kepala Daerah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini karena Anda sudah sebagai alumni, mungkin kita akan sedikit berbincang-bincang tentang kilas balik selama Anda menjadi santri yang dulu pernah menjabat di beberapa bidang. Bagaimana Ustadz Ismail? Monggo. Oke, terima kasih. Baik, pertama-tama mungkin sedikit cerita dari Anda menjadi santri baru sampai dewasa. Berapa tahun Ustadz berada di pesantren? Sebentar saya. Berapa tahun itu sebentarnya? Biasanya jika mengatakan saya sebentar itu biasanya ada makna yang berbeda. Berapa tahun Ustadz? Pokoknya sebentar lah. Oke. Sebentar perjuangan saya di pesantren. Kalau tidak salah 10 tahun ya? Iya, kurang lebih itu. Oke. Jarang mungkin beberapa santri yang sampai 10 tahun ataupun bertahun-tahun. Itu kira-kira apa yang memotivasi Anda hingga menjadi santri begitu lama dan betah berada di pondok pesantren? Karena kita ketahui banyak sekarang anak-anak muda yang 2 tahun berhenti dari pesantren, 3 tahun sudah mau berhenti. Kira-kira apa yang memotivasi Anda untuk tetap berada di pesantren, untuk tetap menuntut ilmu? Begini. Salah satu motivasi saya betah atau lama lah, istilahnya lama di pesantren itu ingin haus akan ilmu saja. Saya di pesantren sebenarnya itu kalau 10 tahun itu sekitar 10 tahunan lah. 10 tahun itu nggak terasa. Sebenarnya Tiba-tiba selesai gitu tiba-tiba ya. 10 tahun padahal nggak dapat apa-apa. Begitu. Oke. Selama Anda menjadi santri, kira-kira target fokus Anda itu di mana? Apa di Qori atau di pembacaan kitab kuning atau di mana, Ustadz? Selama ini kami pribadi ketika di pesantren itu banyak sebenarnya bidang-bidang yang saya geluti. Itu sebenarnya dalam pencarian jati diri. Pencarian jati diri, saya mencoba belajar organisasi. Pertama memang di Ikhlas. Saya belum mencoba untuk belajar kitab kuning, belajar kitab kuning ke para ustadz-ustadz senior, baik yang di Mahat tadi ataupun di ketua kamar saya yang sebelumnya begitu. Itu sebenarnya dalam proses pencarian jati diri, mana keminatan saya begitu. Oke. Ustadz sebagai Ketua Rayon Ikhlas Bangkalan, karena kan ini adalah Gobang TV. Mungkin untuk yang akan kita sedikit singgung lah ya. Selama Anda aktif di Ikhlas sampai Anda menjadi Ketua Rayon Ikhlas Bangkalan, itu apa motivasi awal Anda sehingga Anda itu berminat untuk aktif di Ikhlas? Karena begini, senior-senior dulu ketika merekrut saya pribadi untuk aktif di Ikhlas, mereka menyampaikan bahwa Ikhlas itu banyak manfaatnya, baik di pesantren ataupun nanti ketika
keluar dari pesantren menjadi alumni seperti halnya kita, ya. Sehingga kami pun penasaran, saya pun penasaran Lalu seperti mencoba. apa, seperti apa manfaat nanti yang akan saya dapatkan begitu ketika aktif di Iksas. Lambat laun dari ajakan-ajakan senior, akhirnya saya punya keinginan untuk aktif di Iksas sampai pada jenjang jadi ketua rayon katanya lah itu. Sampai pada jenjang jadi ketua rayon. Banyak pengalaman-pengalaman atau motivasi sebenarnya tidak bisa saya ungkapkan satu persatu karena memang manfaatnya Iksas itu sangat luas. Manfaatnya Iksas itu sangat luas dan menjadi motivasi bagi saya. Bisa disebutkan mungkin Ustadz satu manfaat. Salah satunya pengalaman. Pengalaman. Iya. Iksas itu kan organisasi, pengalaman berorganisasi. Ketika pengalaman berorganisasi itu sangatlah luas. Ketika kita berada di dalam organisasi, kita diajarkan untuk minimal memikirkan orang lain. Memikirkan kader, memikirkan pesantren yang menjadi wadah besar dari Iksas, memikirkan para santri, baik itu yang senior bahkan yang junior, ya, junior, senior semuanya minimal itu. Adalah sebagai suatu latihan agar kita peduli terhadap orang lain begitu ya. Iya, sama halnya itu. Minimal ketika kita sudah mempunyai rasa peduli kepada orang lain, maka banyak pengalaman-pengalaman yang kita akan dapat. Oke. Kegiatan-kegiatan ataupun fokus terobosan Anda selama menjadi ketua rayon itu apa, Ustadz? Ini agar bisa dicontoh ya, agar bisa menjadi motivasi mungkin kepada para kader Iksas Bangkalan yang saat ini. Saya kira Anda ini kan kader saya kan? Iya, benar. Saya ini juga termotivasi untuk aktif di Iksas. Masya Allah. Karena memang mencontoh dari beliau. Ya, bagaimana kira apa terobosan dan juga fokus target Anda ketika menjadi ketua rayon? Ketika itu karena situasi keadaan rayon itu berbeda dari jenjang pertama, jenjang ini, dari periode ini, semuanya kan berbeda. Ketika itu saya melihat bahwa perlu adanya greget atau perlu adanya motivasi yang menyeluruh kepada semua kalangan. Agar terciptanya loyalitas gitu ya. Agar terciptanya loyalitas kepada Iksas, kepada pesantren. Maka di tahun-tahun pertama ketika kami menjadi ketua Iksas, saya buktikan bahwa anak-anak Iksas atau anak-anak santri itu saya ajak semuanya dari semua kalangan untuk aktif, untuk berproses di Iksas. Dan alhamdulillah jadi kamu dan banyak yang lain, termasuk ketua Iksas setelahnya kamu, termasuk kader saya. bahasa sombongnya kan begitu. Tapi tidak apa-apa, karena memang saya mengakui bahwa Anda adalah senior saya begitu di Iksas. Baik. Itu sekilas balik Anda berada di Iksas. Mungkin ingin saya singgung sedikit. Ketika Sebentar. Gimana? Saya kok grogi sekarang ini? Kok bisa saya grogi ke kamu itu, kok bisa? Oke. Lanjut. Mungkin kopinya terlebih dahulu biar tidak grogi. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya ingin sedikit menyinggung tentang kilas balik Anda sebagai Umana Mahat, dalam artian sebagai ketua kamar dan juga kepala daerah. Ini mungkin sedikit pendidikan dan juga edukasi terhadap para santri agar mampu menyesuaikan diri dan juga agar mampu tetap mengawal visi misi dan peraturan pesantren. Itu bagaimana pandangan Anda dan juga kesan-kesan pesan-pesan dari Anda selama Anda menjadi ketua kamar? Begini, semuanya ini di pesantren, kehidupan di pesantren itu sebenarnya potret kehidupan di masyarakat.
Saya sadari itu karena apa? Karena kehidupan di pesantren itu lebih-lebih ya pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Semuanya itu kita diajarkan untuk tanggung jawab. Lah rasa tanggung jawab itu saya pikir ketika itu kalau seandainya tidak diasah mulai dari sekarang, maka apa ya? Nanti saya jadi apa kan begitu nanti ketika pulang. Paham. Jadi tanggung jawab kami sebagai ketua kamar jangan anu lah. Saya kok malu disebut-sebut itu. Ya. Sebagai kepala daerah tentunya. Aduh, apalagi itu ya Allah. Ya enggak, saya cuman motivasi saya itu hanya khidmat saja ke pesantren. Santri itu harus takdim ke ketua kamar, santri itu harus takdim kepala daerah. Karena apa? Karena kepala daerah dan ketua kamar itu pasti yang difikirkan adalah kalian sebagai santrinya. Iya kan? Karena yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasan Syamsul Arifin bahwa kepala kamar dan juga kepala daerah adalah wakil pengasuh kan begitu ya. Selain itu minimal apa ya? Pasti barang pasti ketua kamar dan wakil ketua kamar atau pengurus pesantren pasti memikirkan bagaimana santri-santri itu bisa menjadi santri yang luar biasa. Bisa menjadi santri seperti halnya santrinya Wali Songo katanya, ada yang jadi ini, ada ini dan seterusnya. Ada yang menjadi waliullah, ada yang menjadi fuqaha, seniman dan juga makanya saya kembali saja ke Ikhsas ya. Makanya ketika saya menjabat jadi ketua Ikhsas, ketepatan pada waktu itu adalah satu abad pesantren. Satu abad pesantren. Iya. 2014 ya. Dan saya buktikan ketika itu bahwa bagaimana bisa mengembangkan potensi-potensi yang berada di dalam diri santri yang notabene-nya itu dari Bangkalan ya, karena saya ketua Ikhsas di Bangkalan, saya asah semuanya. Semua kegiatan-kegiatan pesantren, semua perlombaan-perlombaan yang sudah diadakan oleh pesantren, itu saya genjot memang anak-anak agar mengikuti, dan alhamdulillah saya kira mulai dari saya mondok sampai saya berhenti lah, paling banyak itu piala zamannya saya lah. sedikit ada ini ya, sedikit ada getaran ya. Oke. Aduh, ya enggak, itu cuma guyonan saja. Iya, paham. Pada intinya setiap santri itu punya basic masing-masing. Setiap santri itu punya keminatan masing-masing. Potensinya berbeda-beda. Tidak bisa kita arahkan kepada satu potensi, satu keahlian, tidak. Kita harus, makanya kami ketika jadi ketua Ikhsas, semua program-program, ada program dari pesantren. Seperti ketika itu pelatihan sorof tarapan. Saya kirim kader dari Raja Desa Bangkalan untuk belajar sorof terapan. Dan kebetulan ketika itu saya sendiri yang ikut. Dan juga salah satu kan mengirim diri sendiri berarti ya. Ya enggak, ada juga teman saya yang mendampingi begitu. Ada program Sanggar Seni Termin. Saya kirim kader Ikhsas Arayan Bangkalan ke Sanggar Seni Termin. Dan alhamdulillah kayaknya kadernya menjadi ketua Sanggar Seni Termin sampai ya. Ada juga ketika itu program dai lah, saya kirim ke sekolah dai. Pokoknya semua keminatan di pesantren itu saya usahakan ada kader dari Ikhsas Bangkalan begitu. Sehingga ketika nanti kumpul bisa dipadukan, ini bakat di bidang ini bakat di bidang ini bakat di bidang ini. Sehingga semuanya saling melengkapi dan alhamdulillah sudah terbukti. Oke, paham. Kembali lagi kita tentang ketua kamar ya. Ketua kamar ya. Tadi ketua kamar. Karena begini, menurut anda pribadi,
benar Anda sendiri, apakah selama Anda menjadi ketua kamar itu menurut Anda berhasil menjadi ketua kamar? Karena kan tantangan pasti dari setiap ketua kamar kan berbeda. Saya kira begini, berhasil itu tidak apa ya, yang merasakan adalah sasarannya. Kalau saya bilang berhasil lah sombong. Minimal begini, jadi ketua kamar itu apa tujuannya ketua kamar? Kan begitu. Tujuan ketua kamar salah satunya adalah bagaimana bisa mengayomi santri, membimbing santri kepada sesuai dengan tujuan pesantren. Sesuai dengan visi misi pesantren dan tujuan pesantren ya. Iya. Oleh karena itu, ketika saya menjadi ketua kamar, banyak program-program yang saya buat. Ketika itu saya jadi ketua kamar A36 ya. A36. Sunan Bonang ketika itu. Sunan Bonang nomor 36. Dia sesuai dengan kualitas, saya melihat kualitas santri atau anak kamar saya. Apa yang perlu saya perbaiki terlebih dahulu? Saya lihat ketika itu Al-Quran. Al-Quran. Maka saya buat program bagaimana bisa sedikit meningkatkan kualitas keilmuan di dalam membaca Al-Quran. Saya buat program, salah satu ketika itu program buku catatan ngaji. Catatan ngaji. Jadi buku catatan ngaji. Itu bagaimana sistemnya, Ustaz? Buku catatan ngaji itu begini. Saya tunjuk beberapa orang yang sekiranya mumpunin di dalam baca Al-Quran, dan mereka memiliki santri binaan masing-masing dan tidak boleh pindah-pindah. Jadi ketika itu memang fokus, umpama contoh misal si A, si B ngajinya ke saya. Nah, saya ini harus punya catatan khusus si A dan si B tersebut. Nanti finalnya ke saya, saya ketua kamarnya. Jadi agar pembelajarannya lebih terfokus, agar pembelajarannya lebih terfokus. Juga ada memang sesuai dengan apa ya, kemampuan anak didiknya. Seumpama anak didiknya kurang bacaan ini, ya harus dicatat. Anak ini tanggal sekian kurang bacaan ini, dan harus setor tanggal sekian harus bisa catatan ini, bacaan ini, begitu. Jadi setiap santri itu ada buku catatan masing-masing. Dan kemudian hasilnya dari sistem tersebut, program tersebut, Alhamdulillah. Ada peningkatan. Ada peningkatan. Bahkan saya jamin, bukan saya jamin lah, bahkan saya rasakan anak yang santri baru ketika itu, saya proyeksi sampai 1 tahun ini sampai mana kira-kira. Dan alhamdulillah sangat banyak perkembangan dalam 1 tahun itu. Baik Ustaz. Jadi intinya ketika Anda menjadi ketua kamar, Anda perlu memahami tentang karakteristik dan juga kemampuan dari per individu santri agar ketua kamar mampu mengayomi dengan benar sesuai apa yang dibutuhkan oleh anak kamar tersebut. Cocok. Iya. Baik, sedikit kami informasikan bahwasannya dulu Ustadz Ismail ini pernah menjabat sebagai ketua Gapsapa. Apa itu Gapsapa? Gabungan Santri Pengabdi Salafiyah Syafi'iyah. Benar kan Ustadz ya? Iya. Itu bagaimana Gapsapa itu? Gapsapa itu kan gabungan para pengabdi, baik dari segi kebersihan, dari kesehatan, dari pembantu umum, semuanya itu ada forum, namanya forum silaturahmi Gapsapa. Dan Anda ketika itu menjadi seorang ketua? Ya Allah, enggak. Oke, lanjut. Iya, karena kan perlu juga ketika itu intinya yaitu bagaimana bisa melatih kemurnian khidmat para pengabdi, ya. Para pengabdi tersebut selain kan perlu untuk kita mendapatkan barokah itu dengan cara ngabdi kan ya. Mengabdi selain takdim kepada guru, kita dapat barokah dengan cara mengabdi di dalam semua bidang yang kita mampu. Hal tersebut harus dengan
Niat. Pengabdian itu harus dengan ikhlas, niat yang ikhlas. Oleh karena itu ketika itu maka ada kegiatan-kegiatan wiridan, kegiatan baca hadat bersama, kegiatan sholat hajat yang dulu itu dikomandani oleh Lora, ya. Oke. Lora sekalian. Berdasarkan informasi dan juga riwayat yang dikirim dari tim IT HRS Bangkalan, bahwasannya Anda ini dulu berkarir dalam bidang perkhidmatan di pesantren dari kebersihan jeding ya. Iya, kebersihan jeding. Itu kira-kira bagaimana, Tat? Awal Anda masuk menjadi keanggotaan kebersihan jeding. Kita tahu kan, jeding kan kadang kotor, membersihkan selokan, menguras jeding dan lain sebagainya. Ini kok bisa Anda ini memiliki keinginan untuk masuk menjadi keanggotaannya? Karena begini, memanglah jeding itu hal kotor ya. Iya. Ada selokan dan sebagainya. Tapi kita sholat membutuhkan sarana air yang bersih. Iya. Ya, kita sholat membutuhkan sarana air yang bersih. Kita untuk beraktivitas di pesantren, sekolah harus mandi, membutuhkan sarana air yang bersih, tempat yang bersih kan begitu agar nyaman dan enak. Motivasi saya satu, saya mengabdi di Keberjad itu adalah sebagai amal. Sebagai amal. Sebagai amal. Saya pikir begini, kalau satu santri sholat dan itu saya yang nguras jedingnya, ya saya yang nguras jedingnya Yang agar bersih, membersihkan, agar bersih, sehingga santri itu sholat minimal, insya Allah sepertinya saya dapat lah pahalanya kan begitu. Lebih-lebih satu orang. Kalau 1.000 orang, kalau 2.000 orang, 3.000 orang, santri suku jauh semuanya, lah itu. Ada kesinambungan. Ada kesinambungan. Saya percaya hal tersebut. Makanya itu yang menjadi motivasi pribadi saya selain ingin berkhidmat, apa yang saya berikan ke pesantren lah sebagai amal lah saya sendiri kan begitu. Iya. Dan untuk orang tua, untuk guru-guru semuanya. Karena kan juga sejalan dengan jargonnya pesantren Salafi Syafi'iyah, mondok untuk khidmat ya. Untuk mengabdi dan mengaji. Ya. Mengabdi dan mengaji. Jadi ngabdi dulu baru ngaji begitu. Lalu Ustadz, kira-kira kemudian setelah semua aktivitas, semua kegiatan yang pernah Anda lakukan selama menjadi santri di pesantren, sekarang ketika Anda sudah menjadi alumni, apa yang Anda rasakan seperti itu? Baik itu hasil dari Anda aktif di Iksas, hasil Anda menjadi seorang umana ma'had, hasil dari Anda menjadi Keberjad gitu. Aduh, apa kira-kira? jangan sebut semua lah. Saya malu. Ini biar menjadi motivasi kepada para santri kan begitu. Saya sesuai dengan yang saya sampaikan baru tadi sebelumnya, bahwa semua aktivitas pesantren itu pasti ada manfaatnya. Minimal ketika saya beraktif di dalam organisasi Iksas, ketika saya menghadapi masyarakat, ketika saya menghadapi tetangga, ketika saya menghadapi keluarga, itu lebih gampang lah. Oke. Iya begitu. Karena mental sudah terasah mulai dari sebelumnya. Dan kadang itu ya kalau aktif di Iksas kan biasa buat kegiatan. Nyampe di rumah greget ingin buat kegiatan. Karena memang sudah terbiasa begitu ya. Karakteristiknya memang sudah orang-orang yang berbeda kan begitu. Ketika saya aktif di dunia kepesantrenan, di kamar, alhamdulillah di rumah ada yang ngajar, ada ngopenin anak ngaji. Dan yang kemarin, program yang kemarin yang saya susun, alhamdulillah berkesinambungan sampai sekarang begitu di rumah. Begitu. Jadi apa-apa yang dilakukan di pesantren itu saya kira adalah potret kehidupan di rumah. Itu maksudnya yang saya rasakan begitu. Pokoknya saya di pesantren begini, ternyata di rumah kok sama, minimal agak sama lah.
begitu. Ya paham. Alhamdulillah juga saya aktif di rumah itu, mau aktif karena saya Kiai As'ad, saya sering dengar dari motivasi para alumni bahwa Kiai As'ad itu menitipkan NU gitu ya. Ya. Jadi saya bercoba untuk aktif di pengurusan di NU, baik di IPNU, coba saja. Untuk apa? Untuk merealisasikan dakwahnya Kiai. Itu saja motivasi saya. Oke, siap. Lalu kemudian mungkin terakhir ya, kami semua, baik kami pribadi ataupun juga pemirsa Gobang TV yang sedang menyaksikan kita, ingin meminta sedikit motivasi kepada Ustadz dan juga kepada para santri yang saat ini masih berada di pondok pesantren. Itu mungkin sedikit motivasi selama menjadi santri lah kepada mereka, kepada adik-adik santri. Yang pertama kali, bukan motivasi lah, nggak tahu apa ini dinamakan apa. Pertama kali bagi para santri, cari kebakatan terlebih dahulu. Cari kebakatan. Agar apa? Agar kalian di pesantren itu bisa memiliki konsep. Oh, nanti setelah ini saya harus bisa ini. Saya setelah ini harus bisa ini. Harus ada target. Oke. Target per tahun apa? Target per nanti selulus ini saya harus apa? Harus ada itu. Itu saja. Dan juga harus diniatkan khidmah. Apapun harus diniatkan khidmah. Harus diniatkan mengabdi. Menyapu di pesantren diniatkan ngabdi. Belajar di pesantren niat thalabul ilmah dan mengabdi. Dan semuanya. Itu. Pesan saya adalah harus punya target. Para santri itu harus punya target nomor 1 di dalam bidang keilmuan, karena kalian adalah cadangan negara dan cadangan agama. Oke. Yang kedua yaitu harus berniat khidmat. Melakukan apapun harus berniat mengabdi. Ketika kita bekerja, seumpama ketika kita melakukan tugas, ketika kita melakukan kewajiban, harus diniatkan mengabdi. Begitu. Agar apa? Agar tujuan kita mondok itu kan sesuai dengan tujuannya, itu apa? Mengabdi, mondok untuk mengabdi dan mengaji. Iya. Agar itu semuanya tercapai. Niat mengabdi dan mengajinya pun secara intelektual ketika sudah ditargetkan, saya harus bisa ini, saya harus bisa ini, insya Allah semuanya tercapai. Dan insya Allah ketika semuanya sudah dilaksanakan seperti itu, outputnya nanti bagus. Jadi menjadi cadangan negara dan cadangan agama. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya sudah memberikan pesan dan juga kesan-kesan kepada kami dan juga pemirsa Gobang TV. Baik pemirsa Gobang TV, mungkin ini sedikit kilas balik dari seorang Ustadz Ismail Damhuji. Dan untuk adik-adik santri, pesan dari beliau adalah karena memang mondok untuk mengaji dan mengabdi, hal tersebut bukanlah dua kesatuan yang disatukan, namun satu kesatuan. Mengaji juga perlu mengabdi dan mengabdi juga perlu mengaji. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.